Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habian Gusti Prayoga. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas Terbuka atau UT. Mari kita ke langkah-langkahnya. Pertama, kita masuk ke database rumah sakit. Terus tipe tabelnya harus InnoDB. Kita masuk ke routes, kita create transaksi 1. Terus kita hapus parameternya dan kita tambah dengan begging, start transaction, insert into, kita isi tabelnya, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, values, ID kita kasih 4, namanya Diki Sedir, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Sungai Selan. Terus select from pasien, terus end. Di sini kita tidak menggunakan komik terlebih dahulu. Kita coba, kita panggil call transaction 1-nya. Di sini terlihat transaksi 1-nya berhasil tanpa komit. Terus kita cek ke tabel pasiennya, apakah masuk atau tidak. Rupanya tidak masuk karena kita tidak pakai komit. Selanjutnya kita akan coba pakai komit. Kita kembali ke routes, transaksi 1 kita edit, kita tambahkan komit. Terus kita langsung execute aja. Di sini transaksi 1-nya berhasil. Coba kita ke tabel pasien lagi, apakah masuk? Ya, ternyatanya masuk dengan nama Dikir Sedir. Selanjutnya kita akan bikin transaksi 2, yaitu untuk rollback. Hapus parameternya, terus kita masukkan kodenya untuk rollback. Terus klik go. Di sini transaksi 2-nya berhasil dibuat. Langsung kita klik execute. Di sini berhasil rollback di transaksi 2-nya. Selanjutnya kita akan coba rollback-nya di atas update. Di atas rollback-nya kita insert into, apakah akan terupdate, dan insert into-nya akan ke rollback. Lalu klik go. Transaksi 2-nya berhasil diedit. Terus kita klik execute. Transaksi 2-nya berhasil. Selanjutnya kita akan buat transaksi ketiga, yaitu checkpoint. Kita masukin query-nya seperti berikut.
Setelah selesai, lalu kita klik go. Di sini transaksi 3-nya berhasil dibuat. Lalu kita execute dan transaksi 3-nya berhasil. Selanjutnya kita akan buat trigger. Pertama, kita akan buat tabel dulu, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Terus tabel transaksinya. Setelah selesai membuat tabel obat dan transaksi obat, selanjutnya kita relasikan tabel tersebut. Setelah kita relasikan, terus kita buat data di tabel obatnya. Setelah selesai, kita langsung buat triggernya. Di sini kita buat triggernya untuk mengupdate stok obat. Lalu klik go. Trigger berhasil dibuat. Terus kita coba insert data transaksi obatnya. Di sini kita akan menggunakan obat CC1 ya, dengan stok 15 tadi. Coba kita jumlahnya kita beli 2. Berhasil menambah data transaksi obat.
Kita cek di obatnya, ya sudah berkurang jadi 13 stoknya. Selanjutnya kita akan praktek basis data terdistribusi. Di sini ada DB server 1 dan DB server 2. Pertama kita akan buat dulu user replikanya. Di sini error mungkin karena passwordnya kurang tepat atau policy requirement. Coba kita buat lagi dengan password yang berbeda. User replika berhasil dibuat. Selanjutnya kita ketik grand application slave-nya. Di sini error, kayaknya salah penulisan replikator, harusnya replication. Coba kita ketik lagi. Nah, berhasil. Selanjutnya kita close privilege. Di sini errornya kayaknya salah penulisannya lagi. Coba kita ketik ulang. Nah, berhasil. Terus kita quit dari MySQL. Selanjutnya kita ke DB server 2. Di sini kita akan mengatur MySQL config-nya. Caranya seperti berikut. Setelah selesai, kita Ctrl C, Y, Enter. Setelah itu, restart MySQL-nya seperti berikut. Terus kita masuk lagi ke MySQL-nya dan buat database yang bernama dbt_informatika. Setelah buat, kita stop slave-nya. Terus kita buat config yang replikator tadi di sini. Terus start slave. Selanjutnya kita tampilkan status slave-nya. Kita tampilkan database-nya. Terus kita gunakan database dbt informatikanya. Terus kita show tabelnya. Ternyata masih kosong. Kita ke DB server 1, kita coba create tabelnya di DB server 1. Langkah-langkahnya seperti berikut.
Terus kita cek tabelnya, ternyata udah masuk. Terus kita coba lihat file tabel pasien. Terus kita ke DB server 2, kita cek tabel tersebut udah masuk atau belum. Di DB server 2 juga terisi otomatis tabel pasiennya. Terus kita cek filenya juga, ternyata juga terisi juga. Selanjutnya kita ke DB server 1, kita akan insert data pasiennya seperti berikut. Terus kita cek datanya, ternyata udah masuk. Selanjutnya kita cek di DB server 2, kita select bintang from pasien. Ternyata di DB server 2 berhasil terisi otomatis data pasiennya. Di sini alhamdulillah saya telah menyelesaikan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Hasilnya dari transaksi yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger semuanya berhasil, dan ini basis data terdistribusi juga berhasil. Praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi telah memberi saya banyak pengalaman berharga dalam memahami konsep dan implementasi sistem terdistribusi. Saya belajar banyak tentang bagaimana transaksi dan basis data terdistribusi bekerja, dan bagaimana cara merancang dengan baik. Dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.